Di awal film kita sudah diperlihatkan para pekerja tambang yang bernama Ken, Danny, John, dan Zack. Mereka yang sedang melakukan pengeboran batu bara di kedalaman 2000 meter menemukan gas metana menyebabkan mereka bergegas memasang pelindung. Setelah gas metana padam, mereka semua naik ke atas. Mereka yang tahu kondisi tambang sudah tidak aman lagi, tapi mereka semua bersikeras tetap akan melakukan galian. Nah, Zack yang baru datang sebagai ketua tim, ia menyarankan timnya untuk berhenti melakukan pengeboran. Dikarenakan jika terus dipaksa, maka pondasi yang dibawa tidak akan mampu menopang beban yang semakin berat. Belum lagi rawan dengan metana. Tapi Ken mencoba meyakinkan mereka untuk tetap bekerja. Danny dan John juga sepakat atas pendapat Ken. Jika mereka berhenti menggali, apalagi sampai Zack melapor ke pihak MSHA yang berwenang mengatur izin tambang, maka tambang akan ditutup. Mereka semua yang tidak mau menganggur dan tidak bisa menafkahi keluarga, lebih baik mereka mati di dalam agar keluarga mereka mendapatkan asuransi daripada mereka melepaskan tanggung jawab yang sebagai pencari nafkah bagi keluarga mereka. Mendengar itu, Zack terdiam. Esok harinya mereka semua yang sedang makan bersama keluarga masing-masing. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Ryan. Ia adalah anak dari Ken. Ryan yang masih tidak tahu apa-apa tentang pertambangan membuat ayahnya memarahinya. Padahal dirinya sering diajari oleh ayahnya. Ryan yang gak mau cekcok dengan ayahnya, dirinya memilih pergi. Malam harinya, Zack yang tidak ingin krunya kenapa-napa, ia menelepon ke pihak MSHA. Ia memberitahukan keadaan tambang yang tidak ada tim medis dan alat pompa yang menjadi penopang sudah usang. Namun pihak MSHA mengatakan mereka akan mengurusnya Senin pagi. Zack yang tidak bisa apa-apa, dirinya hanya bisa menerima. Mereka yang sedang di perjalanan menuju tempat galian berikutnya, Ryan sangat ketakutan dikarenakan ini pertama kali baginya. Kemudian John dan Danny menceritakan Ryan bahwa dulu ada dua orang pegawai, mereka melihat hantu, jin, dan neraka serta surga. Semuanya ada di bawah. Secara teori, mereka melihat itu dikarenakan efek dari gas metana membuat mereka berhalusinasi. Mereka berdua yang sudah berada di dalam tambang selama 8 hari, tiba-tiba saat itu pondasi tambang roboh menyebabkan mereka berdua meninggal. Ryan yang mendengar itu dirinya semakin ketakutan, tapi ternyata mereka hanya menakut-nakuti Ryan. Ketika mereka sudah sampai di lokasi pengeboran, Zack memberitahukan Ryan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada 4 jalan keluar yang harus ia pilih yang memungkinkan untuk dirinya bisa lolos. Setelah Ryan mengerti, Zack mengatakan, dirimu jangan takut, dikarenakan saya sudah 30 tahun bekerja di sini dan keluargamu juga sudah 20 tahun mencari nafkah di sini. Jadi berhentilah khawatir. Ryan yang belum mengerti, ia diajarkan oleh Danny cara memasang alat yang dipakai untuk memberikan kode jika terjadi sesuatu. Karena baru pertama kali bagi Ryan, alatnya terlepas membuat Ryan menjadi kaget. Tapi mereka mengatakan itu sering terjadi, sehingga Ryan kembali tenang. Kemudian Ryan disuruh ke lokasi dinding debu tempat ayahnya. Sedangkan Danny ia meminta izin pergi ke tempat stasiun listrik. Danny yang belum sampai lokasi, Sarah menyuruh mereka semua untuk segera keluar. Dikarenakan stasiun listriknya terbakar membuat tambang akan segera runtuh. Mendengar itu, mereka semua pun bergegas mencari perlindungan. Sedangkan Ken dirinya terdiam kaget melihat teman-temannya tertimpa oleh reruntuhan. John yang melihat Ken, ia langsung menyadarkan Ken dan terjadilah gelap gulita.
Ternyata Ken, John, Ryan, dan Zack mereka selamat. Sedangkan Ken tangannya terluka. Teman mereka yang lain, Smitey, dirinya sudah meninggal. Sedangkan Danny, Harper, dan Tini mereka entah di mana. Di sini Ryan menyalahkan ayahnya dikarenakan dirinya yang memaksa Ryan untuk ikut. Zack pun langsung menyuruh mereka untuk tetap tenang agar mereka bisa memikirkan jalan keluar mana yang harus diambil. Mereka yang belum mengetahui arah ledakannya, Zack memerintahkan untuk berpencar mencari teman-teman mereka yang masih hilang, serta mengambil semua peralatan yang sekiranya bisa membantu mereka untuk keluar. Nah, John dan Ken mereka menemukan Tini yang sudah tidak bernyawa. Di sisi lain, Zack menemukan mayatnya Smitey, sedangkan Ryan ia melihat John yang sedang mendoakan jenazahnya Tini. Ryan yang melihat itu membuat dirinya mual-mual. Nah, perlu diketahui di sini John orangnya sangat alim. Setelah mengumpul dua mayat teman mereka, Zack kembali memerintahkan untuk mencari Harper dan Danny. Mereka yang terhalang oleh reruntuhan. Ken malah meminum minuman keras. John yang melihat Ken ia juga ingin minum, tapi ia ditahan oleh Zack. Dikarenakan sudah bertahun-tahun John berjuang untuk berhenti minum. John pun mengikuti perkataan Zack demi kebaikan keluarganya jika mereka berhasil keluar. Sedangkan Ryan malah disuruh minum oleh Zack yang sudah dewasa. Kemudian Zack memberitahukan mereka bahwa sebelum berangkat dirinya menelepon pihak MSHA. Mendengar itu, Ken marah-marah. Tapi ya mau gimana lagi, hanya itu cara agar mereka semua berhenti menambang. Tapi mereka semua malah tidak mau mendengarkan perkataan Zack. Lalu Zack menyuruh John untuk memimpin menunjukkan jalan keluar yang lain. Number 9, can you hear me? Di atas, Sarah yang melihat monitor kelistrikan hampir semuanya terbakar. Ia mencoba menghubungi mereka tapi tidak ada yang menjawab. Kemudian ia meminta bantuan kode darurat. Entah kenapa dirinya bergegas pergi. Mereka yang mencoba cari jalan keluar malah menemukan asap yang datang mengejar. Mereka pun langsung bergegas memasang pelindung. Sedangkan di atas, ternyata Sarah berlari mematikan listrik dikarenakan apinya sudah mencapai atas. Mereka yang sudah capek bernapas, Zack menyuruh Ryan untuk memukul alat yang dipakai memberikan kode agar orang yang di atas bisa mendengarkan kode tersebut. Dan sialnya, di pintu masuk tambang yang lain tidak ada orang sama sekali. Ryan yang panik, dirinya memukul-mukul alatnya. Nah, Ken yang tidak mau Ryan membuang-buang energinya, ia menyuruh Ryan untuk berhenti. Dan ternyata John juga takut mati di dalam tambang. Sedangkan Ken dirinya tetap tenang sambil Zack memandanginya. Where did it come from? It must have started in the old works. Sarah yang di atas, ia menelepon pihak MSHA. Ia memberitahukan terjadi kebakaran dari listrik tambang yang lama dan mereka tidak mempunyai tim penyelamat serta pengawas luar tambang. Sarah pun langsung disuruh menghentikan semua kegiatan. Nah, karena tirainya tidak berfungsi menahan asap dan sudah capek bernapas, mereka semua kini menggunakan masker untuk menghindari asap dan bau gas metana. Dengan persediaan oksigen yang mereka bawa hanya bisa dipakai untuk 1 jam. Lebih dari itu, maka mereka akan sesak lalu meninggal. Dengan persediaan oksigen yang tersisa, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Akhirnya, mereka sampai di lokasi tempat telepon berada. Zack yang baru melapor jumlah penambang hanya 4 yang tersisa. Tiba-tiba mereka kembali terkena reruntuhan. Akibat dari reruntuhan menyebabkan kakinya John terjepit, sedangkan yang lain tidak apa-apa. Namun pintunya tergeser membuat mereka harus berusaha membuka pintunya. Sedangkan di atas,
Tim MSHA dan penyelamat mereka sudah bersiap-siap ke lokasi atas laporan yang diberikan oleh Sarah. Communication line gonna get. 2 miles. Alright, we're going in there when it's. Mereka yang tidak ada pilihan jalan lain membuat mereka harus membuka pintunya. Ketika pintunya terbuka dan ternyata isinya adalah air. Mereka yang terbawa arus, sialnya di sini ada kayu yang ikut terbawa membuat John terkena hingga John meninggal seketika. Sedangkan mereka bertiga kembali berjalan melawan arus. Di atas, para tim penyelamat sedang bersiap-siap untuk turun. Di bawah, mereka yang berhasil melewati air dan sampai di lokasi penyimpanan alat bantuan hidup. Sialnya mereka tidak menemukan apa-apa. Ternyata oksigennya semuanya tidak ada yang tersisa. Ryan yang mencoba minta tolong tapi teleponnya malah mati. Kini mereka semua terlihat seperti orang yang sedang sekarat. Di saat-saat seperti ini, Ken mulai menyadari kesalahannya. Dirinya telah egois membawa Ryan ikut ke bawah meskipun sudah tahu keadaan tambang. Ia pun minta maaf kepada Ryan. Nah, mereka yang dalam kondisi sekarat dan oksigennya tersisa 5 menit, belum lagi dikarenakan asap dan gas metana membuat mereka berhalusinasi. Apa yang ada di pikiran mereka akan terlihat seperti nyata. Zack yang terbangun, dirinya melihat apa yang ada di pikirannya, tapi semuanya itu tidak nyata. Lalu ia kembali mendengar suara teriakan Danny. Zack yang berpikiran dirinya berhalusinasi, ternyata itu benar-benar nyata. Danny mencoba meyakinkan mereka bahwa semuanya tidak berhalusinasi. Setelah semua yakin tidak berhalusinasi, Zack bertanya apakah ada oksigen di sana. Danny pun mengatakan iya, dikarenakan berkat reruntuhan asap tidak bisa masuk ke tempat Danny. Lalu Danny memberitahukan ada telepon yang berjarak beberapa meter dari tempatnya. Kemudian Danny menyuruh Zack untuk memotong tangannya agar dirinya bisa bergerak membantu mereka menelpon meminta bantuan. Tapi Zack dirinya tidak tega dan tidak mau Danny mati dikarenakan pendarahan. Sedangkan Ken yang tidak mau semua meninggal di tempat, dirinya langsung memotongnya menggunakan geragaji. Nah, tulangnya yang masih tidak bisa dipotong, Zack langsung mengambil skop dan akhirnya Danny terbebas. Setelah bebas, Danny langsung bergegas ke lokasi teleponnya. Sedangkan di atas, Sarah hanya bisa memandangi telepon berharap ada para penambang yang menghubunginya. Akhirnya Danny berhasil memberitahukan Sarah lokasi mereka. Kemudian Danny terjatuh dikarenakan pendarahan. Sedangkan tim penyelamat, mereka ditelepon oleh Sarah untuk pergi ke lokasi mereka yang sekarang, bukan ke lokasi pertama kali Zack tadi menelpon saat John masih hidup. Mereka bertiga yang akan kehabisan oksigen, tiba-tiba oksigennya Ryan yang pertama habis. Ken pun langsung memberikan oksigennya kepada Ryan, sedangkan Zack dirinya memberikan oksigennya kepada Ken. Lalu Zack menyuruh Ken menyampaikan salamnya kepada istrinya. Setelah Zack tidak sadarkan diri, tak lama kemudian datang tim penyelamat. Waktu pun loncat beberapa bulan kemudian. Terlihat Ken sehat walafiat. Ia pergi menemui Danny yang belum meninggal.
Terlihat Ryan menyapa ayahnya, dirinya baru keluar dari tambang. Ternyata hanya mereka bertiga yang selamat. Dan Ryan bukannya berhenti, dirinya malah semakin membulatkan tekad untuk menjadi pro player dalam pertambangan. Mereka semua pun mendoakan teman-teman mereka yang tidak berhasil selamat. Dan di akhir film, para penambang asli diwawancarai tentang keluh kesah mereka bekerja di pertambangan. My name's Dan Justice. Been working underground. Mereka semua kebanyakan menghabiskan waktu di bawah dibandingkan bersama keluarga, dikarenakan tuntutan dari perusahaan. Ada yang sudah bekerja 10 bulan, bahkan sampai 45 tahun. Semuanya demi menafkahi anak istri mereka yang menunggu di rumah. Not much family. Hard on you. Hard on your body. It's Mereka mengatakan ketika pulang bekerja, melihat anak dan istri tersenyum menyambut dirinya, rasa lelah mereka lenyap seketika. Melihat orang yang disayangi hidup bahagia. No matter what it is, they go underground. I know I've got help if I need help. They're there. They don't. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini, agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye. You know, anything can happen. I knew probably 90% of them.